Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Liberty. Malam hari ini Liberty berada di Kampung Batik Lawian. Kampung Batik Lawian ini kampung tertua di Kota Solo. Pasalnya keberadaannya lebih dahulu dari Kesultanan Pajang sekitar abad 14 silam. Kali ini Liberty akan memulai apa yang menjadi saran dari beliau, Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Mangkunegoro ke-10 yang beberapa hari lalu sempat bertemu dengan Liberty, dan beliau Gusti Bri, panggilan akrab dari Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Mangkunegoro 10 ini, menyarankan kepada Liberty untuk terus selalu membicarakan, selalu mengunggah, selalu membuat berita tentang keberadaan Kampung Batik Lawian, kampung tertua di Kota Solo ini. Pasalnya Kampung Batik Lawian ini banyak meninggalkan sejarah heritage tersendiri. Kali ini malam hari ini Liberty akan berusaha memenuhi apa yang menjadi saran dari beliau Gusti Bri, yaitu menyoal masalah keberadaan dari peninggalan dari Kampung Batik Lawian, yaitu Pintu Sudra. Boleh jadi Pintu Sudra ini hanya ada di Kampung Batik Lawian, mungkin Kampung Batik Sundaan atau Kampung Batik Pajang. Hanya saja keberadaan dari Pintu Sudra ini lebih banyak adanya di Kampung Batik Lawian. Pintu Sudra adalah pintu dari pintu yang utuh. Pintu yang utuh ini ada semacam pintu kecil. Nah, pintu kecil ini disebut Pintu Sudra. Nah, ini bagian 3/4 dari satu pintu ya. Nah, ini bisa dibuka dari engsel ini. Nah, ini disebut Pintu Sudra atau pintu kecil bagian dari pintu sebesar ini. Kenapa disebut Pintu Sudra? Pasalnya keberadaan Pintu Sudra ini diperuntukkan bagi mereka yang bukan golongan bangsawan, ningrat, atau pedagang ataupun saudagar batik. Artinya pada saat itu ternyata Kampung Batik Lawian ini setidaknya sudah mengenal dari kasta semacam Sudra. Sudra ini sebutan bagi orang yang dikenal sebagai orang miskin, sehingga kalau mau masuk ke dalam rumah milik bangsawan atau milik saudagar ini, bagi kaum Sudra, bagi orang miskin, tidak boleh dibuka pintu lebar-lebar. Nah, pintu sebesar ini tidak akan pernah mungkin dibuka untuk menerima kedatangan kunjungan dari kaum Sudra. Mereka akan dibukakan pintu sekecil ini. Nah, pintu sekecil ini akan dibuka lewat grendel ini. Nah, kenapa lewat pintu kecil? Pasalnya keberadaan kaum Sudra ketika harus masuk ke rumah saudagar batik atau rumah orang kaya di Kampung Lawian harus merundukkan badannya, harus membungkukkan badannya. Itu pertanda semacam untuk penghormatan kepada tuan rumah, kepada pemilik rumah, kepada saudagar pemilik rumah, kepada orang kaya raya ini. Selain untuk menundukkan hormat, rasa hormat terhadap pemiliknya, juga dimaksudkan menghormat keberadaan dari mewahnya loji atau bangunan rumah mewah dari saudagar batik tersebut atau saudagar kaya raya tersebut. Selain itu, di samping menghormati tuan rumah, menghormati rumahnya, juga dimaksudkan untuk segi keamanan. Artinya dia begitu masuk tidak akan pernah bisa berdiri. Otomatis dengan cara merunduk,
berarti keamanan dia bisa diawasi oleh pemilik rumah. Namun demikian, lain halnya bagi seorang bangsawan, ningrat, ataupun orang yang kaya raya, ataupun saudagar batik, ataupun pengusaha. Mereka diberi keleluasaan, diberi kebebasan. Artinya dari tuan rumah tersebut pintunya dibuka lebar-lebar. Kedua daun pintu ini dibuka semuanya, kanan dan kiri, termasuk pintu sudra ini semuanya dibuka. Istilahnya belak-belakan, longgar, luang, lawang, lapang. Mereka bisa masuk dengan leluasa tanpa harus merundukkan tubuh atau anggota badannya. Juga bukan termasuk masalah keamanan. Pastinya kalau orang kaya tidak akan pernah mengambil sesuatu dari yang ditamoni, yang ditemui, atau sebagai kepada pemilik rumah. Pasti dia cukup hormat dengan jalan berdiri saja, tidak pernah merunduk. Sebenarnya masalah feodalisme bukan dari kerajaan saja, melainkan di Kampung Batik Lawian juga sudah mengenal semacam feodalisme, semacam kasta sudra atau apapun, mau sudra mau brahma. Kenyataannya di sini ada yang disebut dengan pintu sudra, pintu bagi orang-orang yang bukan golongan ningrat, bukan golongan bangsawan, bukan orang kaya, bukan saudagar batik ataupun pengusaha, melainkan orang miskin. Lewatnya harus lewat pintu sudra tersebut. Sampai sekarang ini bisa jadi bisa dihitung dengan jari keberadaan pintu sudra yang ada di Kampung Batik Lawian ini. Pasalnya sudah diganti dengan pintu-pintu milenia. Tidak kurang dari sekitar 40-50 yang ada di Kampung Batik Lawian pintu sudra ini. Bisa jadi kalau di Kampung Pajang, di Kampung Sundaan, mungkin sudah sulit sekali ditemui masalah pintu sudra ini, karena yang dikenal pintu sudra ini hanya di Kampung Batik Lawian. Demikian Liberty melaporkan tentang adanya pintu sudra, pintu bagi orang miskin masuk kepada rumah orang kaya di Kampung Lawian, Solo.